itu. Recording is on. Untuk pembahasan sekarang yaitu dari instruktur Pak Willy yang akan membahas tentang apa itu flyer dan banner. Supaya tidak mengurangi waktu, saya serahkan kepada pemateri Pak Willy. Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pengatur waktu yang memberikan saya waktu untuk bisa sharing dengan rekan-rekan semua di acara penelitian online ini. Untuk saya hari ini, insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai apa itu flyer dan apa itu banner. Jadi nanti rekan-rekan bisa bertanya di akhir ya perihal apa itu banner dan flyer gitu. Karena ya dari judul pelatihannya juga kan flyer design online training. Nah, berarti kita akan lebih membahas mengenai flyer ya, dan mungkin banner. Kita sharing dulu ya. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, mungkin di sini ada modul pelatihan materi flyer dan banner gitu. Nah, adapun mungkin supaya rekan-rekan ketahui juga gitu. Jadi latar belakang diadakannya pelatihan flyer design online training ini merupakan istilahnya suatu kegiatan yang dilaksanakan guna meminimalisir gitu kan dengan adanya dampak-dampak yang telah terjadi dikarenakan oleh virus corona atau COVID-19 itu tersendiri gitu kan. Nah, perlu kita ketahui gitu kan, terdapat beberapa rekan-rekan kita, bahkan banyak gitu kan, yang saat ini terkena PHK gitu, pemberhentian kerja, terus dirumahkan, dan selanjutnya ada orang-orang yang tadinya bekerja langsung di tempat kerjanya gitu, terus tidak bisa langsung. Jadi perlu sekali adanya solusi gitu untuk meminimalisir terjadinya dampak yang lebih buruk dikarenakan COVID-19 ini. Nah, salah satunya di bidang misalnya pemasaran, terus banyak rekan-rekan yang memiliki UMKM, terus tapi bingung gitu bagaimana cara kita membuat flyer, terus bagaimana cara kita memasarkannya, bagaimana kita menyebarkan, membagikan produk-produk kita terhadap orang banyak gitu, tanpa kita harus langsung terjun ke lapangan atau ke toko kita. Apalagi kan sekarang kan lagi banyak, atau besok ya kalau di Tasikmalaya diadakan PSBB gitu. Mungkin atau pastinya gitu. Semoga acara ini bisa dijadikan solusi bagi kita semua supaya kita bisa tetap produktif gitu, bisa tetap bekerja meskipun kita tidak langsung kerja di tempat kita atau di jongkok kita, tapi bisa tetap kerja di rumah. Nah, itu mungkin untuk yang pertama mengenai beberapa latar belakang diadakannya pelatihan online flyer design ini. Ya untuk
Materinya tadi sudah dijelaskan oleh pengatur waktu bahwa sekarang ini pada sore hari ini kita akan membahas flyer dan banner gitu. Namun sebelum ke sana pastinya kita harus membahas secara umum dah gitu dari flyer dan banner gitu. Karena flyer dan banner itu pastinya termasuk desain grafis. Nah, adapun desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual berupa pemilihan, kreasi, dan penyusunan sesuatu pada suatu permukaan untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Sesuatu tersebut dapat berupa bentuk huruf, tipografi, atau ilustrasi, atau fotografi. Nah, jadi desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual gitu ya teman-teman, meskipun kita tidak sadar bahwa di dalam suatu poster, di dalam suatu flyer, di dalam suatu banner terdapat komunikasi gitu kan, yang mana di dalam flyer, banner, dan brosur dan sebagainya itu terdapat istilahnya pesan-pesan yang nantinya disampaikan ke para pembacanya gitu atau yang melihatnya. Nah, makanya desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual gitu. Jadi visual. Jadi dengan teman-teman melihat brosur itu, dengan teman-teman melihat flyer itu, nah nantinya pesan-pesan yang disampaikan oleh pembuat si brosur ataupun flyer ataupun banner tersampaikan ke teman-teman gitu. Meskipun tidak langsung dengan tatap muka dan sebagainya. Nah, itu mungkin untuk secara umumnya. Nah, adapun flyer dan banner merupakan bagian di dalam desain grafis itu sendiri. Nah, sekarang langsung ke pengertian flyer gitu kan. Nah, adapun untuk nanti ini bisa teman-teman baca ya. Kita langsung ke flyer. Flyer adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal penggunaan ukuran kertas A4 berbahan HPS atau art paper ataupun art karton gitu. Nah, jadi flyer ini merupakan suatu alat pemasaran ya, media pemasaran gitu kan, yang pastinya cocok untuk nantinya di dalam flyer tersebut disajikan produk-produk yang nantinya teman-teman mungkin akan buat ataupun dari UMKM yang sudah ada pastinya nantinya akan memberikan produk dan oleh teman-teman nanti pada hari Minggu mungkin ya akan dibuatkan alatnya fungsi flyer di dalam lingkup pemasaran atau marketing ya. Di antaranya ini hanya beberapa ya, salah satunya untuk menjual produk atau jasa itu kan sudah jelas. Kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa kita ya. Nantinya kita atau produk-produk kita bisa ditampung itu informasinya di dalam flyer tersebut. Nantinya produk atau jasa yang kita sediakan yang UMKM miliki bisa dikenakan dalam bentuk flyer. Yang ketiga, sebagai media promosi praktis ya, pastinya sangat praktis lah. Dengan adanya flyer ini rekan-rekan tidak perlu banyak menjelaskan perihal produk atau jasa atau ya makanan dan sebagainya. Jadi tidak harus langsung ngobrol langsung dengan pelanggan atau pembeli. Nantinya rekan-rekan hanya memberikan flyer ini. Sangat praktis gitu kan promosinya. Adapun nantinya di dalam flyer tersebut pastinya harus dijelaskan juga dengan detail gitu ataupun secara ringkas juga tidak apa-apa. Itu mungkin untuk salah satu ya fungsi flyer gitu kan. Adapun kelebihan dari flyer tersebut diantaranya biaya relatif murah gitu, berisi informasi yang lengkap serta mudah dibawa. Ya pastinya biaya ya relatif murah lah. Tapi jikalau diproduksi massal ya cukup, pastinya harus membutuhkan istilahnya membutuhkan uang atau dana yang cukup juga sesuai dengan kebutuhan lah gitu.
berisi informasi yang lengkap serta mudah dibawa. Ya pastinya sangat mudah dibawa juga kan. Kalau kita membuat flyer bisa dilipat dan sebagainya lah. Karena ya kertas gitu kan. Dua, dapat memberi gambaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, ya sangat jelas kan ya dapat memberi gambaran karena di dalam flyer tersebut pastinya informasi-informasi yang nantinya yang ingin disampaikan oleh perusahaan atau UMKM dan sebagainya pastinya tercantum di dalam flyer tersebut. Nah, untuk yang ketiga, halayak dapat mengatur tempo dalam membaca. Ia dapat mengulang bacaannya kembali dan mengatur cara membacanya. Nah, karena di dalam istilahnya apa? Flyer ini hanya dapat dimasukkan teks atau tipografi ataupun gambar-gambar, foto dan sebagainya. Nah, pastinya orang-orang dapat membacanya dengan santai gitu kan, tidak perlu terburu-buru dengan waktu gitu. Bedanya kalau kita membuat iklan promosi di video atau di TV dan sebagainya gitu kan, pasti istilahnya kita terburu-buru dengan waktu gitu. Bedanya dengan flyer, kalau flyer kan dalam bentuk kertas gitu kan, pastinya informasi-informasi yang disampaikan di sana dapat dengan baik atau dengan mudah kita cerna gitu. Meskipun kita ulang-ulang bacaannya, tidak perlu istilahnya tidak perlu takut lah untuk ketinggalan informasi dari produk tersebut gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya dapat ditinjau ulang, halayak dapat membaca dengan teliti ya. Sudah ya yang tadi. Terus pesan-pesannya bersifat permanen dan ketentuan utamanya dapat dijadikan bukti. Karena kan di dalam flyer itu kan istilahnya udah paten gitu kan. Kalau kita udah ngeprint si flyer tersebut ke dalam bentuk kertas ya pastinya kan tidak dapat diubah-ubah lagi gitu kan, pasti permanen gitu kan. Selanjutnya yang terakhir mungkin penyerapan informasi lebih menyeluruh gitu kan. Nah, ini hanya beberapa ya kelebihan, sebenarnya masih banyak yang pastinya nantinya rekan-rekan temukan sendirilah kelebihan flyer itu. Nah, cuma di samping ada kelebihan, nah pastinya ada kekurangan dari flyer itu sendiri gitu kan. Nah, beberapa kekurangan flyer diantaranya yang ke satu, untuk menikmatinya dibutuhkan kemampuan membaca dan atensi atau perhatian gitu. Nah, dikarenakan di dalam flyer ini hanya berbentuk visual gitu kan, terus di dalamnya hanya berupa teks gitu, tidak ada video ataupun suara dan sebagainya. Maka dari itu pastinya harus dimiliki oleh si pembaca itu ya kemampuan membacanya gitu. Karena jikalau tidak bisa membaca ya apa yang mau tersampaikan gitu terhadap si pembacanya. Makanya eh, jikalau menggunakan flyer dipastikan ya pembacanya atau pelanggan harus bisa membacanya gitu kan dan membutuhkan perhatian gitu kan. Yang kedua, karena tidak bersifat auditif dan visual, pembaca diminta memiliki kemampuan imajinasi untuk menikmati dan memahaminya, gitu kan. Nah, seperti yang pertama, karena tidak bersifat auditif ataupun ya tidak memiliki suara audio, gitu kan. Pembaca diminta memiliki kemampuan untuk berimajinasi. Nah, pastinya di saat kita membaca, membayangkan ya pastinya kita membaca ringkasan tersebut atau informasi-informasi yang disampaikan, terus kita melihat gambarnya ya pastinya kita sedikit demi sedikit akan terbawa suasana ataupun kita bisa membayangkannya atau berimajinasi lah dengan informasi-informasi yang telah disediakan gitu kan. Pastinya harus bisa gitu untuk itu. Yang ketiga, membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar gitu kan. Nah, untuk proses penyusunan pastinya membutuhkan waktu lah. Di samping kita harus mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan ke halayak orang banyak gitu kan. Kita harus juga menyebarkannya gitu kan.
Salah satunya tadi bisa langsung ke pelanggan ataupun melalui koran atau maaf kantor pos dan sebagainya lah gitu kan. Pastinya membutuhkan waktu untuk bisa si player itu sampai ke pelanggan atau peminat atau pembacanya. Selanjutnya jenis bahan yang digunakan mudah sobek, artinya gangguan mekanis sangat tinggi sehingga informasi yang diterima halayak dapat tidak lengkap. Nah, dikarenakan flyer dibuat biasanya di dalam bentuk kertas gitu kan ya. Ya pastinya jikalau dalam bentuk kertas rentan rusaknya tuh pastinya sangat kerentanan itu sangat tinggi gitu kan. Dapat terkena air gitu kan, terus ya dirobek dan sebagainya gitu kan. Pastinya artinya gangguan mekanisnya cukup tinggi gitu lah. Itu mungkin. Terus orang cenderung mengabaikan informasi yang diberikan apabila bentuk flyer kurang menarik. Nah, jadinya kita sebagai apa ya? Ya, untuk kita membuat sebuah flyer itu pastinya kita harus memperhatikan konten yang akan kita buat juga gitu. Jangan sampaikan flyer kita yang buat itu monoton hanya berupa teks saja gitu kan. Pastinya yang membacanya juga ya nggak menarik gitulah, kurang kurang apa ya kurang minatnya itu kan. Ya dikarenakan kan pastinya minat baca orang Indonesia itu kan terkenal rendah gitu kan. Nah, dengan meminimalisir hal tersebut, pastinya harus ada yang kedepankan atau ditonjolkan dari flyer tersebut gitu kan. Bisa berupa gambar-gambar yang menarik, terus ya pastinya si pembuatnya harus bisa lah membuat informasi-informasi yang emang harus tersampaikan ke pembacanya berupa konten atau flyer yang menarik atau bisa dibuat semenarik mungkin gitu. Itu mungkin beberapa apa namanya kekurangan dari flyer. Sebentar ya rekan. Nah, sekarang kita akan melihat ya bentuk flyer. Nah, kelihatan nggak, Sep? Belum. Belum ada. Ntar. Belum ya? Belum kelihatan. Nah, ada? Nah, ini merupakan bentuk atau flyer ya, rekan-rekan bisa lihat. Nah, salah satunya mana ya? Yang ini saja. Nah, ini merupakan salah satu bentuk flyer gitu. Nah, yang mana di dalamnya menjelaskan atau ya menjelaskan suatu produk gitu kan, memasarkan suatu produk dari eh, contohnya ini apa ya pohon cabai gitu. Nah, di dalamnya terdapat informasi-informasi yang si pembuat harus disampaikan ke pembacanya gitu. Dan dibuatnya tuh pastinya harus sangat semenarik mungkin lah gitu. Jangan sampai pembaca yang membacanya itu kelihatan tidak menarik atau terlihat monoton si flyer tersebut gitu kan. Nah, bisa dibuat dengan font-font si tulisannya itu dibuat semenarik mungkin gitu kan. Dan harus dipadukan dengan warna yang sesuai juga gitu kan. Harus memperhatikan juga gitu. Warna, terus bentuk gambar, terus jenis font atau teks gitu kan. Ini.
Nah, ini juga. Inilah beberapa apa contoh dari flyer gitu kan. Nah, itu mungkin untuk flyer. Nah, selanjutnya kita mengilas ya sedikit tentang banner. Pengertian banner adalah suatu media informasi non personal yang berisi pesan promosi, baik itu untuk tujuan menjual ataupun untuk memperkenalkan sesuatu kepada khalayak. Di era digital, istilah banner sering digunakan untuk menjelaskan sebuah media promosi yang berisi gambar dan teks pada sebuah website atau blog. Banner pada sebuah website atau blog biasanya disertai dengan link aktif atau ketika diklik akan mengarahkan pengguna ke halaman website yang dipromosikan. Nah, untuk banner ya rekan-rekan mungkin sudah istilahnya tidak asing lagi ya dengan kata banner gitu kan. Seringkali kita menjumpai banner-banner maupun di jalan atau di sebuah sekolah, di kampus dan sebagainya pasti banyak sekali banner gitu kan. Kalau di sekolah berarti biasanya suka banner untuk penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru ataupun ya sebagainya lah gitu kan. Itu mungkin untuk banner ataupun berisi pesan-pesan promosi gitu kan. Dan biasanya media ini media informasi yang non personal gitu kan. Jadi tidak berupa perorangan lah gitu kan. Biasanya dari instansi dan sebagainya gitu. Kalau non personal. Nah, untuk yang kedua, fungsi banner. Pada dasarnya fungsi banner adalah sebagai media pemasaran yang berisi publikasi, terus iklan, promosi, dan berbagai keperluan lain. Nah, pada intinya ya flyer dan banner itu sama-sama saja gitu, berupa media pemasaran gitu, atau alat pemasaran marketing gitu kan. Sedangkan tujuan dari pemasaran banner adalah untuk mempromosikan atau mengiklankan sesuatu hingga menarik perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya. Nah, itu untuk mengacu pada penjelasan arti banner yang dijelaskan di atas, adapun beberapa fungsi banner. Ini fungsi banner sebagai berikut ya. Yang pertama untuk media informasi. Jadi pemasangan banner merupakan cara yang sangat efektif untuk atau sebagai media informasi kepada khalayak baik itu banner offline maupun banner di website atau blog. Nah, sebenarnya mau baik flyer ataupun banner ya bisa dibuat online, bisa di offline juga gitu kan. Kalau di online berarti bisa disebar dengan cara ya media sosial, terus di blog, di website dan sebagainya gitu kan. Nah, ataupun kalau untuk offline-nya ya pastinya kalau banner ya pastinya bisa dipasang di biasanya di jalan-jalan gitu kan ataupun di sebuah gedung atau di sekolah gitu kan. Itu untuk banner. Tapi untuk flyer ya biasanya di kalau bentuk offline gitu kan, tidak di online kan, tidak dikirim melalui media sosial dan sebagainya. Biasanya suka ada di kafe-kafe, di restoran dan sebagainya. Itu yang pertama untuk media informasi. Kedua, media promosi. Sebenarnya dengan media informasi, banner juga efektif digunakan sebagai media promosi. Namun tentu saja pengawasan banner harus berada pada tempat yang strategis dan sering dilihat masyarakat umum. Nah, di samping sebagai media informasi, juga sebagai media promosi gitu kan. Nah, untuk promosi itu tersendiri ya pastinya kita kalau istilahnya offline gitu kan berarti kita mencari space atau tempat yang sangat istilahnya strategis lah. Maksud strategis di sini berarti orang-orang dapat melihatnya dengan mudah. Terus orang-orang sering lewat ke sana gitu. Hingga nantinya jika orang-orang ketika jalan ataupun melihatnya ya, dapat langsung misalnya apa ya pesan-pesan yang disampaikan itu tersampaikan dan banyak orang juga yang melihatnya gitu. Nah, untuk ketiga, identitas sebagai identitas atau ciri khas. Banner pada sebuah website atau blog dapat berfungsi sebagai identitas atau ciri khas website
tersebut sehingga pengunjung lebih mudah mengingatnya. Banner di website juga bisa menjadi salah satu cara dalam melakukan branding secara online. Nah, itu mungkin. Jadi di samping sebagai media informasi, sebagai media promosi, nah banner juga bisa menjadi identitas atau ciri khas ya suatu instansi ataupun suatu website atau blog gitu kan. Ya pastinya eh, ketika orang-orang melihat banner tersebut ya pastinya kan di dalam banner tersebut suka disertakan baik itu nama perusahaan ataupun nama sekolah ataupun logonya gitu kan pastinya ya bisa dijadikan sebagai identitas atau ciri khas gitu. Nah selanjutnya jenis banner berdasarkan bentuk. Nah, kalau banner kan biasanya yang sering kita lihat tujuannya itu persegi panjang gitu kan. Ada juga di sini beberapa bentuk ya banner. Yang satu X banner. Nah, X banner ini berbentuk huruf X gitu kan. Ya biasanya ya di belakangnya tuh ada penyanggahnya gitu kan. Dua tiang penyangga. Biasanya terbuat dari aluminium sehingga ringan dan mudah dibawa kemana saja dan dapat digunakan berulang dan mudah untuk indoor maupun outdoor. Nah, kita lihat aja ya contoh banner ya, karena rekan-rekan mungkin untuk banner yang persegi panjang sudah istilahnya apa ya sudah sering lihat lah gitu kan. Nah, mungkin untuk X banner saya akan kasih contohnya. Nah, X banner itu bentuknya seperti ini. Yang ini aja ya. Nah, jadi bentuknya tuh persegi eh, panjang tapi ke bawah gitu kan ya. Dan di belakangnya ada penyanggahnya. Itu berbentuk X ya kalau teman-teman lihat. Nah, yang ini. Nah, makanya dinamakanlah sebagai X banner gitu kan. Ya karena penyanggahnya itu berbentuk X gitu mungkin. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari X banner. Nah, yang kedua ini mini X banner. Nah, sama saja seperti X banner akan tetapi ukurannya yang lebih kecil gitu, dibanding X banner yang biasanya. Ya, ada atau tidak ya? Nah, ini mungkin X banner. Jadi lebih kecil lah gitu kan ukurannya. Sebenarnya sama saja. Nah, yang ketiga ini roll banner. Roll banner berbentuk gulungan roll gimana penggunaannya sangat praktis. Banner ini cukup ditarik dari sisi atas ke bawah sehingga terlihat secara keseluruhan. Kita lihat saja langsung contohnya. Nah, lihat jelas nggak? Kelihatan ya? Nah, jikalau tadi X banner gitu kan, yang penyangganya itu berbentuk X gitu kan. Nah, kalau jadi nantinya rekan-rekan si bannernya itu menggulung gitu kan. Nah, ini di bawahnya ini yang di kursor ini nantinya ke bawah. Nah, ini tuh ditarik ke bawah. Nah, kalau mau dibuka di ke atasin gitu. Nah, nantinya di belakangnya di sini ada penyangganya satu. Nah, ini untuk roll banner. Nah, mungkin untuk flyer dan banner dicukupkan sekian mungkin. Barangkali nanti rekan-rekan ada yang bertanya ya, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada instruktur Pak Willy yang telah memberikan pembahasan tentang flyer dan banner di desain grafis ya.
Sekarang mungkin ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, perkenalkan diri dan silakan pertanyaannya ditanyakan. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada waktunya, dan tetap muka secara langsung dengan instrukturnya. Atau ada yang kurang paham di flyer dan banner, silakan. Silakan dari rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan dari flyer dan banner. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Gak kedengeran di mute-nya. Oh iya ya. Pak Halo. Udah gak? Yang Pak Ahmad udah ya? Udah. Nggak dipakai. Halo Pak Ahmad. Halo. Ada? Nggak ada suara di sini. Suaranya. Nggak ada di sini. Cek, halo. Pak Ahmad nggak ada suaranya ke sini. Halo, cek. Nggak ada. Cek. Kalau tidak ada suaranya mungkin bisa di kolom komentar mungkin ya, di kolom chat. Iya, ya. Apabila tidak bisa. Halo. Silakan yang mau bertanya, di situ ada ikon tangan, klik saja look up your hand-nya dan perkenalkan diri. Apabila tidak ingin bertanya secara langsung dan tidak ingin tetap muka, silakan ada open chat di sana. Ada. Silakan pertanyaan bisa ditulis di sana. Halo, cek. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Untuk pertanyaannya, kalau secara pengertian, kan tadi flyer itu harus di print. Nah, efek untuk kita UMKM dengan flyer ini apa ya Kak? Terima kasih. Nah, baik ya. Nanti tadi kan ini pertanyaan itu pengertian nanti di print, nah efek untuk kita kan. Nah, sedikit saya tadi ya memang kan flyer itu merupakan suatu alat pemasaran ya. Nah, salah satunya ya yang saya sebutkan tadi kan si flyer atau banner itu bisa dijadikan online ataupun offline itu kan. Atau kalau online kita bisa menyebarkannya melalui media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, kalau offline berarti kita harus di print gitu kan. Baik nantinya di lembaran tersebut dibagikan ke orang-orang gitu kan. Nah, apa efeknya si flyer ini untuk UMKM gitu kan. Nah, kan UMKM itu pastinya memiliki produk, memiliki usaha gitu kan dengan produk yang berbeda. Nah, dengan flyer ini nantinya rekan dari UMKM bisa membuat flyer menjelaskan produk-produk yang dimiliki oleh UMKM dengan cara detail, dengan cara menarik, dengan tampilan yang tentunya tidak monoton. Nantinya produk-produknya bisa di share itu disampaikan
ke orang banyak, baik dalam online maupun offline. Nah, jikalau online berarti kita harus menggunakan media sosial, baik itu Facebook, terus WhatsApp dan sebagainya gitu kan. Kalau offline itu di print. Nah, dengan adanya hal tersebut, nantinya orang-orang dapat lebih tahu kan, produk yang dimiliki oleh istilahnya oleh produk-produk yang UMKM miliki bisa dikenal lebih oleh orang banyak. Itu mungkin kelebihannya. Jadi eh, sebagai alat promosi pastinya gitu kan. Nah, akan tetapi ya ada dua tadi ya. Ada bisa berbentuk online atau offline gitu kan. Nah, cuma dengan adanya gitu kan kondisi seperti sekarang pastinya yang online lebih direkomendasikan gitu kan. Dengan kita tidak langsung istilahnya berinteraksi dengan orang banyak, tapi kita dapat menyampaikan produk-produk yang dimiliki oleh kita gitu dalam bentuk online gitu. Artinya di-share melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah, nantinya orang-orang yang membacanya dan minat gitu kan untuk membeli atau ya, memakai jasa dari kita sebagai UMKM tadi. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Semoga tidak puas ya, karena saya bukan alat pemuas. Itu mungkin. Jadi sangat banyak lah manfaatnya gitu. Di samping sebagai apa tadi promosi, informasi dan sebagainya. Jadi orang-orang itu bisa lebih tahu lah dengan produk-produk yang kita miliki atau UMKM miliki. Itu mungkin jawaban dari saya. Oh iya, terima kasih. Ada suaranya? Ada. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Instruktur ya. Cukup dimengerti sekali. Ya. Terus berarti nanti kita dibimbing untuk membuat player ini ya, untuk membantu UMKM kita gitu. Ya, nantinya rekan-rekan pelatihan yang ada di pelatihan yang mengikuti pelatihan ini dibimbing gitu kan. Mulai dari kan kemarin sudah diberikan modul, sekarang juga diberikan modul gitu kan tadi pagi. Nah, dan sekarang video conference gitu kan guna apa istilahnya mempertanyakan apakah dari modul tersebut ada yang belum dimengerti gitu kan. Nah, nantinya rekan-rekan akan dibimbing membuat flyer dan banner gitu menggunakan aplikasi yang sudah kemarin dibahas yaitu aplikasi Canva gitu kan. Itu kenapa katanya menggunakan Canva tidak menggunakan istilahnya Photoshop ataupun CorelDRAW dan sebagainya gitu kan. Nah, karena latar belakang dengan pelaksanaan dari acara pelatihan ini tujuan ataupun istilahnya apa ya? Ya tujuan peserta dari kita yaitu orang-orang yang terdampak COVID-19 mulai dari orang-orang yang terkena PHK, terus UMKM yang istilahnya bingung gitu kan. Nah, jadi kita memakai aplikasi Canva guna memudahkan rekan-rekan membuat flyer dan banner gitu kan. Itu mungkin nantinya akan dibimbing, diberikan video tutorial dan nantinya rekan-rekan akan diberikan waktu untuk membuat flyer dan banner gitu. Dan pada hari akhirnya istilahnya diuji lah gitu. Apakah rekan-rekan sudah bisa apa tidak dengan produk-produk dari UMKM yang sudah bermitra dengan kami. Jadi nantinya rekan-rekan akan membuat flyer dari UMKM yang sudah ada. Nanti dibagikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari panitia. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak Instruktur ya atas pencerahannya. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi ya, Pak Instruktur kalau boleh, kalau diperbolehkan. Ya, silakan mungkin ya. Yang lainnya juga apabila ingin bertanya ya silakan mungkin ya. Bisa angkatkan tangan dulu itu ataupun kalau tidak bisa langsung bisa di komentar gitu kan di kolom komentar. Silakan. Nah, ini saya mau nanya yang tentang yang banner, Pak Instruktur ya. Ya. Tadi kan ada yang banner untuk web ya.
Terus banner untuk apa lagi, untuk promosi gitu ya? Offline ya. Kalau kalau promosi berarti untuk Bang seperti di jalan gitu ya, Bang? Iya, iya. Nah kalau untuk nantinya kalau misalkan untuk yang asli nyata real gitu, kita bisa nggak nyetak pakai aplikasi Canva gitu ke apa, ke misalkan ke percetakan, kita bawa hasil picture atau JPEG dari aplikasi Canva yang kita buat gitu. Ya. Halo? Halo? Halo. Oh, jadi istilahnya apakah hasil apa pengerjaan kita yang telah dibuat dapat terus sudah berbentuk apa foto, nah apakah bisa langsung dibawa ke percetakan gitu mungkin ya? Iya, iya, iya. Ya, Betul ya sekali. pastinya sangat bisa lah, pastinya sangat bisa sekali gitu kan. Jadi rekan-rekan nantinya setelah membuat banner ataupun flyer, pastinya yang pertanyaan banner ya. Setelah membuat banner di aplikasi Canva, terus di save, nah rekan-rekan bisa istilahnya langsung memberikan gambarnya ke si percetakan itu sendiri. Itu mungkin. Oh iya, terima kasih. Berarti bisa ya. Bisa. Paling nanti kita tinggal nyesuaiin kayak seperti ukuran paling ya. Ya, itu pastinya harus disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, iya, iya. Ya mungkin dari saya sementara cukup sekian dulu, Pak Instruktur. Barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin dari rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan untuk pencerahannya, dan yang belum mengerti tentang email flyer, silakan tanyakan. Oh ya, silakan yang mau bertanya ini, silakan. Itu yang udah biar silakan. Siapa? Itu mute-nya dibuka sih. Udah. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Silakan Moderator. apabila ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Halo? Halo, ya Pak. Ada suaranya? Halo? Silakan yang barusan mengajukan tangannya, silakan. Kalau Flyer, tidak bisa itu bisa di kolom komentar mungkin. Ya, bisa di kolom komentar. Di kolom komentar aja ya. Ya, kan. Untuk waktu tersisa 4 menit lagi. Ya. Silakan rekan-rekan. Ada mau di kolom komentar katanya. Oh, iya. Efektif mana banner sama flyer gitu kan? Ya, itu pertanyaannya. Nah, Efektif mana? langsung saya jawab mungkin ya. Ya, silakan. Bisa. Ya. Mungkin kalau efektif mana sebenarnya dua-duanya efektif gitu kan. Cuma kalau dari penggunaan tadi dari sisi pengertian gitu kan dua-duanya merupakan suatu alat pemasaran atau marketing atau berupa promosi, informasi dan sebagainya gitu kan. Nah, kan tetapi di dalam banner tersendiri itu tadi di pengertian dijelaskan bahwa atau alat media promosi ini bersifat non personal, berarti biasanya berupa instansi dan sebagainya gitu. Baik itu dari sekolah ataupun perusahaan dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau untuk flyer dilihat dari fungsinya sama ya untuk pemasaran gitu. Cuma untuk kalau misalnya secara langsung kan tidak secara online, kalau flyer kan pastinya disebarkan di tempat-tempat yang contohnya di kafe-kafe atau di mall-mall ataupun di tempat-tempat istilahnya tempat kerumunan banyak orang lah gitu kan. Sehingga kertas-kertas yang tadinya di print itu bisa dibagikan secara langsung gitu kan. Nah, kalau banner kan pastinya ukurannya tuh istilahnya besar gitu kan. Dan pastinya hanya bisa dilihat
dilihat istilahnya nggak bisa kayak flyer gitu kan. Kalau flyer bisa lihat langsung sendiri. Kalau banner kan ditempel gitu kan biasanya. Nah, berarti mungkin dari sisi perbedaan cuma itu saja sih. Cuma kalau untuk efektif mana gitu kan, flyer dan banner gitu kan. Dua-duanya efektif. Nah, cuma kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Yang tadi, jikalau banner kekurangannya pastinya orang-orang hanya dapat melihat saja gitu. Beda dengan flyer. Flyer kan dibagikan satu orang satu gitu kan bisa kan. Cuma kalau banner tidak bisa dibagikan satu orang satu kan, gitu mungkin. Kalau efektif ya dua-duanya efektif. Ya, cuma ada kelebihan ada kekurangan. Kalau banner kan satu biasanya dipasang di beberapa tempat gitu kan. Kalau flyer di dalam satu kerumunan massa itu bisa dibagiin satu-satu. Itu mungkin. Mungkin itu Bapak, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih banyak. Jam 17. Karena waktu sudah pukul 17.00 ya, sesuai kesepakatan kita mengadakan pikon durasi 1 jam. Oleh karena itu untuk pertemuan kedua ini saya tutup, dan sebelum tutup mungkin dari instruktur ada motivasi untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Silakan Pak instruktur. Ya, mungkin ya bukan sedikit motivasi, mungkin ya begitulah ya. Nah, untuk flyer dan banner ini pastinya ya sama-sama kan merupakan suatu alat pemasaran atau marketing guna memasarkan atau mempromosikan, menginformasikan produk-produk yang kita miliki. Nah, cuma pasti ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, rekan-rekan bisa baca dan sudah saya terangkan tadi gitu kan. Nah, intinya di dalam pembuatan flyer dan banner gitu kan dengan aplikasi Canva, saya memberikan ya rekan-rekan yang di panitia ataupun kegiatan pelatihan ini memberikan kemudahan supaya rekan-rekan dari UMKM maupun ya yang ingin membuat gitu kan supaya lebih mudah. Nah, kami sediakan media yaitu aplikasi Canva gitu kan. Itu mungkin jadi terdapat kekurangan dan kelebihan atau adapun itu rekan-rekan nantinya mau pilih pakai flyer atau pakai banner disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan sendiri gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada? Nah, mungkin itu teman-teman di pertemuan kedua ini yang sudah dibahas. Kita akhiri saja. Semoga di pertemuan kedua ini kita mendapatkan banyak ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.